Saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada, saya mengundang saudara-saudara untuk bersama-sama dengan saya berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, berkatilah kami, bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, 2 hari lagi kita akan menutup tahun yang lama, 2022. Dan membuka lembaran baru di tahun 2023. Tahun yang lama segera akan kita tinggalkan dan kita dengan pertolongan Tuhan akan memasuki tahun yang baru. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, tentu tahun 2022 menyediakan atau memberikan kepada kita berbagai pengalaman pahit maupun manis, suka maupun duka. Selama 365 hari kita menjalani tahun 2022 ini. Dan ada banyak pengalaman di dalam kehidupan kita. Tentu saja pengalaman yang berubah-ubah. Karena tidak mungkin selama 365 hari itu hidup kita hanya diisi dengan kepahitan, kegetiran, kedukaan, dan kesuraman. Tapi juga tidak mungkin selama 365 hari-hari kita dipenuhi dengan keceriaan, kegembiraan, keberhasilan. Tidak mungkin 100% duka cita atau 100% sukacita. Tidak mungkin. Selama 1 tahun tentu pengalaman hidup kita berubah-ubah. Suka, duka, pahit, manis, keberhasilan maupun kegagalan kita alami. Nah, itulah pengalaman semua orang. Tetapi tidak semua orang mampu menghadapi perubahan hidup, perubahan pengalaman-pengalaman hidup yang sedemikian itu. Sedemikian dinamisnya, naik dan turun pengalaman hidup itu. Tidak semua orang sanggup, tidak semua orang siap dan mampu menghadapinya. Apakah kita termasuk orang yang mampu atau tidak mampu? Kita sendiri yang mampu menjawabnya, yang bisa menjawab, yang tahu betul kehidupan kita. Namun sebelum kita melewati tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru itu, perkenankan saya mengajak saudara-saudara untuk membuka kitab Yesaya pasal yang ke-26 ayat 3 dan 4. Yesaya 26 ayat 3 dan 4 berbunyi demikian. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya apa yang diungkapkan di dalam Yesaya pasal 26 ayat 3 dan 4 ini menjadi bekal bagi kita untuk memasuki tahun yang baru, memulai lembaran yang baru, dan melangkahkan kaki kita untuk menyongsong berbagai pengalaman baru di tahun 2023 nanti. Apa yang diungkapkan di dalam firman Tuhan tadi menyatakan yang teguh hatinya, yang tetap beriman dan percaya kepada Tuhan akan dijagai dan akan menerima damai sejahtera. Dalam kehidupan yang terus berubah, yang kadang-kadang tidak menentu, maka teguhkanlah hati kita untuk tetap beriman kepada Tuhan, supaya di dalam kehidupan yang terus berubah itu, kita tetap dapat merasakan damai sejahtera Tuhan. Demikian pula firman Tuhan tadi menyatakan percayalah kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Karena dialah gunung batu yang kekal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gunung batu itu adalah kekuatan, ya, menggambarkan kekuatan, kekokohan, dan tidak goyah oleh apapun. Siapa yang berdiri di atas gunung batu itu, ia akan berdiri dengan kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berguncang, sekalipun dunia di sekitarnya bergoyang. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan seruan
percayalah kepada Tuhan, percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena dialah gunung batu yang kekal. Bukan hanya sekedar gunung batu, tetapi gunung batu yang kekal, yang sungguh tidak tergoyahkan oleh apapun juga di dalam dunia ini. Teguhkanlah hati kita, teguhkanlah iman percaya kita di dalam memasuki tahun yang baru. Maka pengalaman hidup yang berubah-ubah tadi tidak akan membuat kita hancur, tidak akan membuat kita frustrasi, karena kita tetap akan merasakan kebaikan, pertolongan, dan perlindungan Tuhan. Selamat memasuki tahun yang baru, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan apa yang menjadi milik kita, tetapi semata-mata memasuki tahun baru bersama dengan Tuhan, Sang Gunung Batu yang kekal, tempat perlindungan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah dan karunia yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani tahun 2022 ini dan segera akan memasuki tahun 2023. Tolonglah kami, bimbinglah dan pimpinlah kami. Teguhkanlah hati dan iman kami, agar supaya di tahun 2023 kami boleh semakin percaya dan bersandar kepada Engkau, dan kami juga boleh semakin merasakan perlindungan, pertolongan, dan penyertaan-Mu yang mendatangkan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.